nggak capek lagi, karena udah dari 50. Siswa pun nggak capek juga, kenapa? Mereka udah eksplorasi. Oke, nah setelah mereka Bapak Ibu verifikasi konsep mereka, Bapak Ibu kuatkan, boleh terangkanlah di sana. Jadi silakan Bapak Ibu menjelaskan materi, hanya menguatkan yang sudah mereka presentasikan oleh 6 kelompok tadi. Nggak capek. Lalu setelah itu latihan kan? Betul kan? Latihan-latihan di LKS kan? Latihan LKPD formatif lagi. Tapi tolong Bapak Ibu, ketika formatif mengerjakan latihan-latihan itu, lagi-lagi anak tampil. Jangan biasakan formatif di buku latihan Bapak Ibu aja yang tahu jawabannya sendiri. Karena ini kan seperti itu. Oke, bagi yang sudah siap kumpulkan, Bapak Ibu nilai sendiri. Harusnya konfirmasi dari Bapak Ibu disaksikan oleh semua siswa di kelas. Kalau kayak gitu, dikumpulkan tidak latihan anak yang tadi? Bapak Ibu kumpulkan? Gak usah, cukup tuliskan ke papan tulis. Itu formatif. Langsung diskusikan sama-sama, pecahkan sama-sama. Jadi selama ini kalau formatif anak masih terkumpul di satu buku yang namanya buku latihan, buku PR, yang Bapak Ibu saja yang tahu isinya apa, itu belum lagi proses yang interaktif. Di antara pembelajaran dan asesmen itu satu paket Bapak Ibu. Dalam pembelajaran ada asesmen, ya itu satu paket, nggak bisa dipisah. Maka asesmen itu penting. Kalau pada video tadi Bapak Ibu saksikan guru pakai topeng, anak pakai topeng, efektif dan efisien tidak mengatasi kecurangan. Kecurangan itu bisa diatasi dengan apa? Dengan apa? Ya, agar bisa jujur gimana caranya? Agar kita bisa percaya dengan anak dan anak memegang percaya. Caranya gimana? Jujur dulu. Dengan? Oke, ada nilai yang kita tanamkan. Cara menanamkan nilai itu kapan? Kesepakatan kelas. Tetapi kesepakatan kelas dikawal tidak? Iya. Oke, cara pertama dengan kesepakatan kelas. Cara kedua Bapak Ibu mengawal kesepakatan itu. Kenapa? Ini nilai karakter. Gimana cara mengawalnya? Gimana coba cara mengawalnya? Lakukan ujian yang transparan, asesmen yang transparan Bapak Ibu. Dengan apa? Teknik yang bermacam ragam. Teknik yang bermacam ragam. Terus yang ketiga apa caranya? Usahakan ujian itu open book, no handphone. Tidak open handphone, tapi open book. Saya pahami Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melakukan sumatif open book jika apa? Jika asesmen yang Bapak Ibu buat transparan ya. Tapi ini buka buku seorang atau tanya. Tahu HOTS? Higher order thinking skill. Dan akan ada jawabannya di buku teks. Dan akan ada jawabannya di buku latihan. Dan akan ada jawabannya di buku catatan. Mau dibolak-balik buku catatan, buku latihan, buku paket. Jawabannya nggak ada di sana. Kenapa? Soalnya soal HOTS. Kalau gitu, kalau Bapak Ibu pengen tidak seperti tadi suasana ujiannya, open book. Soal open book itu Bapak Ibu tidak perlu anak menghafal. Oke ya? Anak tidak perlu menghafal. Untuk apa dia hafal-hafal? Rumus itu munculkan sebagai stimulus. Bapak Ibu bikin soal pakai stimulus tidak? Apa itu stimulus dalam soal? Apa itu stimulus dalam soal?
Stimulus dalam pembelajaran apa? Stimulus dalam pembelajaran apa? Video, gambar, diagram. Itu stimulus dalam pembelajaran. Stimulus dalam assessment apa? Bisa kan, Mbak? Tahu stem soal Bapak Ibu? Tahu ya? Stem soal. Jadi kalau bikin soal, Pak Kadis bilang tadi, agar anak menjadi pribadi yang problem solver. Tahu problem solver? Pemecah masalah atau pencari solusi setiap adanya masalah. Latih anak dalam assessment dan pembelajaran untuk selalu problem solving. Problem solving bisa dilakukan anak kalau pembelajaran menggiring dari awalnya stimulus, assessment dari awalnya stimulus. Bapak Ibu, nanti kita lihat seperti apa stimulus itu dalam. Oke, ini sudah kita lewati ya. Assessment sudah, formatif sumatif sudah, bedanya sumatif formatif sudah bisa Bapak Ibu? Bedanya formatif sumatif apa tadi? Formatif bisa di awal, bisa di tengah, juga bisa di akhir. Sumatif akhir apa? Satu TP atau satu lingkup materi. Ini tekniknya. Video tadi Bapak Ibu, video tadi itu seolah-olah tes tertulis ini satu-satunya untuk melihat sumatif anak. Kan gitu jadinya. Guru khawatir gitu ya kan. Kekhawatiran guru sangat tinggi sehingga disuruh anak bikin topeng agar tidak cheating atau mencontek saat ujian. Curiga juga tinggi. Coba ini kan akan coba guru BK. Guru BK nih, Punita tadi guru BK ya coba. Anxiety anak. Betul ya? BK yang tahu anxiety itu apa? Kecemasan. Kecemasan berlebih akan terjadi jika suasana ujian seperti tadi. Betul enggak? Keringat dingin keluar, jantung berdebar, betul kan? Setelah itu terjadi apa? Bisa pingsan. Maka Bapak Ibu memberikan assessment jangan satu-satunya tes tertulis. Lakukan diferensiasi untuk assessment. Jadi bukan hanya pembelajaran yang diferensiasi, assessment juga diferensiasi. Diferensiasi itu ini ada 6. Apakah selesai satu TP itu boleh diganti dengan project? Boleh. Boleh nggak nilai TP 1 itu kita ganti dengan praktek atau kinerja? Boleh. Makanya guru olahraga Bapak Ibu, guru seni, mereka nggak mau ujian tertulis. Biarlah anak-anak mintanya langsung praktek, betul kan?